Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat. Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan tentunya kalian semua ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, hari ini kita akan membahas sekaligus mengulik tuntas tentang sebuah kasus yang cukup edan dan membagongkan guys. Dan kasus ini juga terjadi di negara berflower tercinta kita, Republik Indonesia guys. Jadi kalian itu guys, sebagian dari antara viewers dan tentunya guys anggota grup Kinder Joy Coplok gitu guys, di WA maupun di YouTube, sering kali minta aing untuk membahas kasus yang lagi anget-angetnya ini gitu guys. Sebetulnya di sini juga aing agak males gitu ya, dikarenakan kita sama sekali belum mendapat video waktu pencoplok-coplokan itu. Tetapi yang unik di sini guys, ada beberapa dari anggota grup Kinder Joy Coplok sudah membagikan guys foto hasil pencoplokan manusia di Ciamis tersebut gitu guys. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang lain guys, sehingga konten ini nggak terasa garing ataupun terasa mainstream gitu ya guys ya. Pertama kali aing nyaho kasus ini tentu dari Twitter ya. Aing akan memperlihatkan video yang mungkin dari antara kalian sebagian udah banyak yang nyaho guys. Kita play aja videonya guys. Masalahnya mau peso di Unjalan. Astagfirullahaladzim. Nah guys, mungkin sebagian dari antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya kali ya, Bang, itu sebenarnya apa sih yang dibawa dan apa yang dikatakan orang di video tersebut, Bang? Nah guys, perlu kalian nyaho guys, video tersebut nampaknya memang tidak jelas guys. Tetapi yang perlu kalian nyaho dari video tersebut guys, maaf, ada seorang laki-laki guys yang membanting spicy wing gitu guys. Dan spicy wingnya itu kita belum nyaho di situ siapa guys. Dan terungkaplah kasus beberapa menit guys, karena di era digital ini informasi cukup berkembang pesat dan luas, dan rasa kepo orang-orang terhadap sesuatu yang membagongkan itu begitu menggebu-gebu guys, sehingga pada akhirnya kenyahoan atau ketahuanlah bahwa si laki-laki di video tersebut membanting spicy wing istrinya sendiri guys. Di sini ada beberapa fakta menarik guys dari kasus pencoplokan yang terjadi di Ciamis tersebut guys. Dan kejadiannya ini guys, menurut dari CNN, informasi yang aing dapatkan guys, terjadi di desa Citronggol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat guys. Dan yang lebih uniknya lagi guys, dari situs Kompas menulis bahwa dalam kasus pencoplokan orang tersebut, istrinya tersebut guys, suaminya itu setelah melakukan aksi pencoplokan guys, membawa hasil tubuh pencoplokan itu guys keliling desa gitu, hingga radius 200 meter dari tempat istrinya itu dicoplokin oleh dia sendiri gitu guys. Dan lagi-lagi aing mendapatkan begitu banyak artikel gitu guys, dan Tribun News menulis seperti ini guys. Katanya itu orang di video tersebut, si suaminya yang melakukan aksi pencoplok-coplokan terhadap badan istrinya itu adalah diduga karena motif depresi guys, ataupun liar gitu guys, karena punya hutang ratusan juta. Dan aing di situ coba-coba cari tahu kenapa orang hutang ratusan juta ini bisa-bisanya sampai depresi dan lalu pada akhirnya mencoplok-coplokan tubuh istrinya gitu guys. Pada akhirnya terungkap pula guys bahwa ada seseorang yang menulis begini guys. Menurut informasi yang aku baca, katanya guys, jadi pelaku ini depresi berat gara-gara anaknya main judi online guys, sampai hutangnya itu 100 juta lebih gitu guys. Ditagih terus sama rentenir gitu guys. Jadi utangnya beberapa hari lalu pelaku dijagain sama keluarganya karena depresi. Dan dari malam sebelum kejadian itu pelaku udah cekcok terus sama istrinya guys, atau yang bakalan dicoplok-coplokin sama dia gitu guys. Pas jam 5 pagi atau jam 5 subuh, mungkin keluarga nggak ada yang memantau si pelaku. Akhirnya pelaku habisin istrinya guys, ataupun modarin istrinya. Abis itu dicoplok-coplok katanya guys. Dan jam 7 pagi pelaku sambil membawa pisau guys, membawa potongan coplok-coplokan istrinya itu guys, keliling desa guys, potongan tubuh tersebut. Dan sambil ditawarkan, barangkali mau beli daging nggak nih buat bayar utang. Yang ditawarinnya itu guys, kebetulan itu adalah ketua RT yang menjabat ataupun bertugas di wilayah tempat aksi coplok-coplokan itu guys. Aing pingin nanya kepada kalian semua gitu ya, jawab di kolom komentar. Jikalau kalian yang menjadi ketua RT di situ, apakah kalian akan membeli guys daging hasil coplok-coplokan dari si orang tersebut guys, untuk membayar hutang-hutang yang dia miliki atau enggak ya guys? Jawab di kolom komentar.
Lebih tragisnya lagi guys, si bapak-bapak dan istrinya itu yang kasus pencoplok-coplokan ini guys, suaminya itu guys atau si pelaku ini masih berusia sekitar di bawah 50 tahun guys, dan istrinya juga masih di bawah 50 tahun gitu guys. Jadi otomatis ini pasangan sekitar 20 atau 30 tahunan menikah gitu guys. Entah dengan pergumulan sebagong apa guys, sampai si sang suami ataupun si pelaku itu dengan tega-teganya nyoplokin guys istrinya sendiri dengan sebegitu bagong guys. Sampai ada sebuah diskusi guys di grup Kinderjoy Coplok, di grup kesayangan kita gitu guys, yang berkata seperti ini guys. Sedikit informasi yang saya tahu, kronologi anaknya kelas 2 SMK katanya gitu guys. Kecanduan main judi slot hingga punya utang kalau nggak salah sekitar 150 juta guys. Jadi naik lagi gitu. Entah informasi yang benar ini yang mana, namun yang jelas kita memprediksi bahwa hutangnya ini antara 100 sampai 150 juta guys. Lalu si ibu menutup-nutupi atau terus membela anaknya tersebut guys. Berbeda dengan bapaknya ataupun si pelaku yang udah kesel guys dan habis kesabaran, hingga pada akhirnya si ibunya itu atau si istrinya ini karena saking membela anaknya terus yang bagong dan biadab itu guys, yang nggak ngerti adab dan nggak ngerti kondisi ekonomi orang tua guys, pada akhirnya ikut-ikutan dicoplokin si istrinya itu guys. Dan lebih tragisnya lagi guys, kejadian ini guys baru terjadi beberapa hari lalu. Dari hari ini kita bikin konten gitu guys, jadi otomatis ini kasus adalah kasus yang masih anget banget, masih panas banget guys. Dan perlu kalian nyahok guys, si suami itu ketika sudah melakukan aksi pencoplok-coplokan itu guys, menawarkan dagingnya itu kepada orang-orang di sekitar dia gitu guys. Yeh, tak daging bising erek meser gitu guys, barangkali kalian mau membeli. Ini tentu sangat membagongkan, di luar nurul sekali gitu guys. Sedikit isu yang aing dapat mengenai si pelaku ini gitu guys, katanya itu pelaku itu udah sempat dibawa ke puskesmas gitu guys, dan pada akhirnya diberikan obat penenang. Mungkin karena saking pergumulan dan depresi hidupnya itu bikin isi Kinderjoy-nya dia itu liar gitu guys, mumet, pusing, jangar gitu guys. Pada akhirnya oleh dokter itu diberikan obat penenang guys, dan beberapa harinya itu setelah diberi obat penenang, mungkin karena tidak terpantau lagi guys oleh orang-orang si pelaku ini guys, efek obat penenang udah habis guys. Akhirnya itu liarnya itu, depresinya itu datang lagi guys, dan depresinya ini kedua kalinya itu kumat, sampai pada akhirnya terjadi kasus pencoplok-coplokan yang sangat membagongkan ini gitu guys. Di sini kita punya video guys tentang kasus penangkapan si pelaku guys, karena warga itu ketakutan waktu mau nangkep pelaku gitu guys. Pada akhirnya itu warga itu guys minta bantuan polisi dan tentara untuk menangkap pelaku gitu guys. Dan kita play aja langsung videonya guys. Yo, ku aing sia, modal ku aing sok berontak. Sok anjing erek ada negara goblok. Ya aing sia anjing. Awas ya. Anjing sia kalat naon. Cek bawang. Kalat naon anjing sia. Goblok sia. Bantuan ya. Anjing aja dong. Lanjut dong yo. Ya bantuannya. Macam sia kan. Hah? Lanjut dong sia. Macam sia kan. Awas si saya mau arit. Anjing, anjing dong, sia. Jangan keluar, macam siapa ini? Siksa, tolong. Bang. Ayo, pulang. Yang unik di sini guys, posisi pelaku guys ketika ditangkap oleh polisi, tentara dan masyarakat di sekitar itu guys, dia itu posisinya itu tangannya itu diikat ke belakang guys, kakinya juga diikat ke belakang. Mungkin karena warga di situ saking ketakutan gitu guys menghadapi aksi pelaku yang di luar nurul ini guys. Pada akhirnya itu guys si pelaku ini guys dijemput oleh polisi dan tentara gitu guys. Lalu mungkin dijemput ke tahanan atau bagaimana proses hukum selanjutnya aing kagak nyaho guys. Dan sampai pada akhirnya guys aing mendapatkan video lagi guys tentang nasib pelaku guys waktu dia itu dikerem di jeruji besi gitu guys. Katutupan naon? Pelakuna pelaku mutilasi. Dulu aing ribut lah.
Nah guys, di sini itu si pelaku itu guys, ketika sudah dimasukkan ke jeruji besi, guys, pelaku itu kedua tangan dan kedua kakinya itu diborgol menggunakan kabel tis, guys, dan dia itu nampak berontak-berontak gitu, guys, menggigit-gigit kabel tis yang ada di lengan dia, mungkin karena depresi dan saking stresnya gitu, guys. Dia melakukan itu entah dengan kesadaran ataupun juga karena kerasukan setan, aing sama sekali nggak nyaho, guys. Namun yang jelas di sini kita mendapatkan dua kesimpulan yang unik, guys, bahwa ketika pelaku itu ditangkap oleh tentara dan polisi, dia itu berontak juga, guys. Dan di situ ada kata-kata kasar yang sama sekali nggak pantas untuk aing jelaskan dan nggak pantas untuk aing sebutkan gitu, guys. Dan ketika pelaku sudah berhasil dimasukkan ke dalam kerangkeng jeruji besi, guys, dia juga masih sempat-sempatnya berontak gitu, guys. Entah apa yang memotivasi dia melakukan aksi pencoplok-coplokan tersebut gitu, guys. Karena di sini aing nggak mau terlalu banyak ngomong gitu, guys. Menghadapi orang-orang yang sakit jiwa, menghadapi orang-orang yang depresi itu kita perlu dampingan psikolog gitu, guys. Jadi aing yang bukan psikolog belum berani untuk menilai apa motif dibalik aksi yang bagong itu gitu, guys. Dan di sini kita mendapatkan beberapa foto, guys, tentang aksi pencoplok-coplokan tersebut gitu, guys. Dan ini fotonya ini begitu sangat memilukan, sangat tragis, dan tentu sangat edan membagongkan sekali, guys. Di slide pertama, guys, kita mendapatkan foto sebuah spicy wing, guys, yang nyoplok dari tempatnya gitu, guys. Dan lebih uniknya di sini, guys, mungkin karena si pelaku itu adalah tukang nyoplokin kambing gitu, guys, tukang nyembelih kambing. Dia itu nampak profesional, guys, mencoplok-coplokan jelma gitu, mencoplok-coplokan istrinya sendiri. Sehingga yang dia coplokin itu adalah bagian persendian gitu, guys, sehingga tidak memuncratkan sambal mata ketika tubuh tersebut dicoplokkan, guys. Dan di slide kedua, guys, kita diperlihatkan dengan kondisi korban yang begitu sangat memilukan, begitu sangat tragis, dan begitu sangat edan membagongkan, guys. Karena kedua spicy wing dan kedua ceker beliau, guys, udah dicoplokin dari tempatnya, guys, dengan sebegitu posisinya menakutkan sekali, guys. Di slide ketiga kita diperlihatkan dengan sebuah baskom gitu, guys, kalau orang Sunda itu, ataupun kalau orang lain mungkin menyebutnya itu tempayan gitu, guys, yang berisi, guys, daging jelma gitu, guys. Dan di sini bagian paha KFC beserta spicy wing itu, guys, dicoplokin dan diletakkan di dalam karung, guys. Jadi yang pertama kali kita lihat di video awal tentang karung yang dibawa pelaku itu, guys, ternyata itu adalah berisi, guys, daging jelma gitu, guys. Posisi si korban di sini, guys, sangat memilukan gitu, guys, karena dagingnya itu selain diawut-awut gitu, guys, dimasukkan ke dalam karung, guys, dan posisinya ini beneran sangat membagongkan sekali gitu, guys. Mungkin karena dia itu sempat-sempatnya kerasukan setan kartel Meksiko gitu, guys, si pelaku ini sampai dengan tega-teganya nyoplokin istri sendiri, guys. Dan di slide foto yang terakhir, guys, kita diperlihatkan dengan kondisi korban yang begitu sangat menakutkan sekali, guys, dengan posisi mulutnya itu yang mengeluarkan muntahan, dan sekujur tubuh beliau, guys, nampaknya udah kaku banget, udah jengker gitu, guys, dan nampak seperti daging di pasar gitu, guys. Beserta sebuah karung, guys, yang karungnya ini posisinya ini sangat menakutkan, berisi itu, guys, potongan coplok-coplokan tubuh jelma itu, tubuh manusia itu gitu, guys. Jadi yang perlu disalahkan di sini adalah menurut aing pribadi adalah anaknya ya, guys. Udah nyaho kondisi orang tua itu ekonominya ripuh gitu, guys. Dan kondisi si babehnya itu kondisinya udah stres, udah dalam kondisi labil dan mentalnya itu nggak sehat gitu, guys. Ketika si pelaku ini udah stres gitu, guys, si anaknya itu masih terus-terusan bermain judi online sampai hutangnya itu nembus 150 juta gitu, guys. Dan yang bodohnya di sini, ibunya ini malah terus-terusan membela anaknya gitu, guys. Mungkin karena dia itu anak kesayangannya atau bagaimana, aing nggak ngerti, sampai walaupun posisinya itu udah sering kali main judi online dan merugikan ekonomi keluarga dengan hutang yang begitu banyak, guys, dia itu masih sempat-sempatnya membela anaknya. Entah juga keluarga ini keluarga macam apa, aing nggak nyaho gitu, guys. Namun dalam bayangan aing, guys, ini adalah keluarga liar nampaknya gitu, guys. Sehingga kita semua, guys, dapat mengambil kesimpulan dan hikmah dari video ini gitu, guys, bahwa jangan sekali-kali ini kita bertingkah di luar nurul gitu, guys. Tidak ada asap kalau tidak ada api, guys. Jadi kita semua, guys, jangan sampai main judi online, guys. Jangan sampai merugikan kondisi ekonomi di keluarga, guys. Apalagi kalau kondisi keluarga kalian itu udah sangat ripuh, udah sangat membagongkan, guys. Jangan sekali-kali kalian main judi. Jangan seperti itu ya, guys. Karena ini tentu sangat merusak sekali dampaknya itu, guys. Di samping bikin si sang ayah liar gitu, guys, ibunya juga akhirnya dicoplok-coplok, si ayah masuk penjara, dan
anaknya sendiri pada akhirnya terluntang-lantung gitu menjadi korban, entah gimana nasibnya gitu guys. Aing sendiri juga udah liar gitu guys, mau bahasnya dari sudut pandang mana lagi, ini mah udah salah semuanya gitu guys, udah nggak bisa dibenerin lagi gitu guys. Jadi ya udahlah, kita mah hidup yang normal-normal aja guys. Karena di sini juga nampaknya udah nggak ada lagi yang perlu dikomentarin karena semuanya juga udah salah gitu guys. Dari awal anaknya salah, ibunya salah, si babehnya salah, pada akhirnya semuanya itu awut-awutan, baik kondisi coplok pencoplok itu jadi awut-awutan, si babehnya masuk penjara awut-awutan, termasuk anaknya juga guys sekarang jadi piatu, babehnya masuk penjara, dan pada akhirnya hidup dia terluntang-lantung gitu guys. Entahlah hidupnya mau seperti apa guys itu anak tersebut, karena kedua orang tuanya juga udah nggak bisa teuing, nggak bisa dibenerin lagi gitu guys. Dan pada akhirnya anak itu mau digimanakan juga, itu mah harus tobat nasuha, berhenti main judi, perdekatkan diri pada ilahi robi, dan terpenting guys, jauhi segala maksiat guys, karena akar dari segala sesuatu yang membagongkan itu adalah kebatilan kecil-kecilan yang dibiarkan dan ditoleransi terus-menerus gitu guys. Dari kebatilan kecil itu guys, pada akhirnya muncul kebatilan besar gitu guys, dan pada akhirnya guys terjadilah huru hara, yang jikalau huru hara itu terjadi guys, kita akan kesulitan untuk menanganinya. Dan tentu yang ripuh di situ adalah lagi-lagi polisi, tentara, dan lagi-lagi masyarakat di situ beserta aparat di situ yang lagi-lagi dibikin ripuh guys. Udahlah guys, cukup sekian dulu gitu guys ya. Barangkali dari antara kalian ada yang mau menambahkan informasi ataupun juga tambahan berita mengenai kisah pencoplok-coplokan yang terjadi di Ciamis ini guys, silahkan kalian tulis di kolom komentar informasi apa saja yang perlu kita nyaho dan ketahui di balik kisah pencoplok-coplokan Ciamis ini guys. Dan barangkali dari antara kalian ada yang mau merequest video Bagong, kisah-kisah gore, video-video goblok, ataupun kisah-kisah goblok lainnya guys, silahkan kalian tulis di kolom komentar video ataupun kisah Bagong apa yang mau untuk kita bahas sekaligus tonton bareng di channel gorengan kesayangan kita ini guys. Biar nanti Aing carikan videonya dan Aing bisa bahas sekaligus pertontonkan video Bagong yang kalian request di kolom komentar guys. Dan demi kemajuan channel kita bersama ini gitu guys, Aing harapkan buat kalian semua yang baik hati gitu guys, dan kalian semua yang belum subscribe, silahkan kalian terlebih dahulu subscribe guys. Dan jika kalian suka ataupun doyan dengan konten-konten semacam ini gitu guys, silahkan kalian berikan like, berikan komentar-komentar yang edukatif dan memberdayakan di kolom komentar gitu guys. Sehingga jika jumlah like-nya banyak, jumlah komentar positifnya banyak guys, Aing akan semakin bersemangat membuat konten yang seperti ini kepada kalian semua gitu guys. Dan Aing mengucapkan hatur nuhun, terima kasih yang begitu banyak buat kalian semua yang sudah subscribe, memberikan like, dan senantiasa nontonin Aing dari awal hingga akhir gitu ya guys. Karena di sini tanpa dukungan kalian channel ini nggak akan ada artinya dan nggak ada apa-apanya guys. Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih ya guys buat kalian semua yang sudah memberikan like, komentar positif, dan juga subscribe. Aing hatur nuhun banget buat kalian semua, dan akhir kata Aing ucapin bye-bye.